Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan algoritma pemrograman 2 dari kelompok 10, di mana beranggotakan yang pertama ada Unita Nisriati Putri dengan NIM 3012, lalu ada Eki Julio Prasetyo dengan NIM 3032, dan yang terakhir ada Alfonso Paje Soget dengan NIM 3095. Pembahasannya yaitu di sini ada dua materi. Yang pertama ada sorting dan searching, di mana masing-masing dari sorting dan searching ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, analisis, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Di sini sorting pengertiannya. Sorting atau pengurutan data itu merupakan suatu fundamental dalam ilmu komputer yang dimana bertujuan untuk mengorganisir data dalam urutan tertentu, di mana urutannya itu berdasarkan kriteria. Misalnya nilai numerik nih. Nilai numerik ini merupakan data dari yang terkecil hingga terbesar, maupun sebaliknya. Misalnya data penjualan, harga produk, ataupun nilai sensor. Lalu ada tanggal di mana merupakan data berdasarkan waktu kejadian, misalnya itu riwayat transaksi, log aktivitas, maupun data historis. Lalu ada alfabet, di mana merupakan suatu data berdasarkan urutan huruf, misalnya daftar nama, daftar kata, maupun data teks. Lalu yang terakhir ada kriteria khusus, artinya merupakan dasar berdasarkan kriteria yang ditemukan, misalnya itu kategori produk, status pemesanan, maupun prioritas tugas. Lalu jenis dari sorting. Ada yang pertama itu bubble sort, di mana merupakan suatu algoritma pengurutan data yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Di mana algoritma ini itu bekerja dengan cara berulang kali, membandingkan elemen yang berdekatan dalam sebuah array dan menukarnya posisinya itu jika tidak terurut. Dan cara kerja dari bubble sort ini yaitu pertama perbandingan dan penukaran. Dimulai dari awal array, bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua, maka tukar posisinya. Lalu yang kedua, pergerakan pointer, di mana pindahkan pointer ke elemen berikutnya. Lalu ada pengulangan. Ketiga, yaitu ulangi langkah. Yang pertama sampai kedua hingga mencapai akhir dari array. Lalu yang keempat, iterasi, di mana lakukan langkah pertama hingga langkah ketiga dari awal array sampai tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Lalu yang kedua ada selection sort, di mana merupakan suatu algoritma pengurutan data yang lebih efisien dari bubble sort, di mana algoritma ini bekerja dengan cara menemukan elemen terkecil atau terbesar dalam suatu data dan menukarnya dengan elemen pertama. Nah, proses ini itu diulang sampai semua elemen terurut. Lalu cara kerja dari selection sort itu yang pertama, pencarian elemen terkecil yang dimulai itu dari awal array, di mana temukan elemen terkecil dalam array. Lalu yang kedua ada penukaran nih, tukar elemen terkecil dan elemen pertama array. Dan yang ketiga, pindahkan pointer ke elemen berikutnya. Nah, yang keempat itu pengulangan. Ulangi langkah pertama sampai langkah ketiga hingga pointer mencapai akhir array. Lalu yang ketiga, ada insertion sort, di mana merupakan suatu algoritma pengurutan data yang lebih efisien nih daripada bubble sort dan selection sort. Terutama itu untuk data yang sudah hampir terurut, di mana algoritma ini itu bekerja dengan cara menyisipkan elemen baru ke dalam data yang sudah terurut pada posisi yang tepat. Lalu, cara kerja dari insertion sort itu yaitu pertama, memulai dari elemen kedua, di mana dimulai dari yang diasumsikan sudah terurut. Lalu ambil elemen tersebut. Yang kedua, pencarian posisi nih. Temukan posisi yang tepat untuk elemen tersebut dalam bagian array yang sudah terurut. Lalu yang ketiga, ada penyisipan, di mana geser elemen dalam bagian array yang sudah terurut untuk membuat ruang bagi elemen yang baru. Lalu keempat, ada penyisipan elemen di mana kita akan menyisipkan elemen baru pada posisi yang tepat. Lalu yang terakhir, pengulangan, di mana ulangi langkah kedua hingga langkah keempat untuk setiap elemen berikutnya dalam array. Lalu ada quick sort, di mana merupakan suatu algoritma pengurutan data yang sangat efisien nih, tetapi dapat menjadi tidak stabil dan memiliki kinerja yang buruk pada data tertentu, di mana algoritma ini itu bekerja dengan cara memilih elemen pivot dan kemudian bagi data menjadi dua bagian berdasarkan pivot. Nah, prosesnya ini diulang secara rekursif pada kedua bagian data. Nah, cara kerjanya kan yang pertama itu pemilihan pivot, di mana memilih elemen pivot ini dari array.
Lalu kedua, pemartisian di mana itu bagi array menjadi dua bagian, yaitu pertama bagian kiri berisi elemen yang lebih kecil dari pivot, lalu yang kedua bagian kanan merupakan isi elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Lalu yang terakhir pengurutan rekursif di mana mengurutkan kedua bagian data secara rekursif menggunakan algoritma quicksort. Ada market short, di mana merupakan suatu algoritma pengurutan data yang stabil dan efisien. Dan merge chart ini dapat digunakan untuk mengurutkan data dengan ukuran yang besar, di mana bekerja dengan cara bagi data menjadi dua bagian, lalu mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif, dan kemudian melakukannya kembali. Nah, cara kerjanya kan pertama itu membagi data menjadi dua bagian sama besar, lalu kedua mengurutkan rekursif. Nah, mengurutkannya itu mengurutkan kedua bagian data secara rekursif menggunakan algoritma dari merge sort. Lalu penggabungannya melakukan kedua bagian data yang telah terurut menjadi satu array yang terurut. Lalu di sini ada fungsi dari sorting ternyata. Yang pertama itu permudah pencarian, di mana data yang terurut memungkinkan pencarian informasi yang lebih cepat dan juga tentunya efisien. Misalnya, dalam daftar kontak yang terurut berdasarkan nama, itu dapat dengan mudah menemukan informasi kontak seseorang. Kita dapat dengan mudah menemukan informasi. Lalu yang kedua adalah mempercepat analisis data nih. Data yang terurut memudahkan proses analisis dari statistik dan visualisasi data. Misalnya itu dalam penjualan yang terurut berdasarkan tanggal, kita itu dengan mudah melihat tren penjualan selama periode waktu yang tertentu. Lalu yang ketiga ada mempermudah manipulasi data, di mana itu data yang terurut memudahkan operasi seperti penggabungan data, pemfilteran data, dan penghapusan data yang duplikat, di mana contohnya itu dalam database. Misalnya pelanggan yang terurut berdasarkan lokasi. Itu kita dengan mudah nih dapat melakukan promosi yang ditargetkan. Lalu manfaatnya, ternyata manfaat sorting itu dalam berbagai bidang itu banyak sekali ya. Yang pertama, untuk teknologi informasi nih ada database, digunakan untuk mengurutkan suatu data dalam database sehingga memudahkan pencarian dan pengembalian data. Contohnya itu digunakan untuk mengurutkan data nama pelanggan, daftar produk, atau daftar dari transaksi. Lalu ada sistem operasi, di mana itu digunakan dalam berbagai bagian dari sistem operasi, misalnya manajemen memori. Sorting ini ternyata dapat digunakan loh untuk mengurutkan data yang disimpan di memori, sehingga data yang lebih sering digunakan dapat disimpan di lokasi yang lebih cepat. Lalu ada file system, di mana sorting ini digunakan untuk mengurutkan suatu file dan suatu folder di dalam sistem file, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan file yang diinginkan. Nah, lalu manfaat sortir dalam berbagai bidang yang kedua ada bisnis, yaitu pertama analisis data penjualan. Misalnya, sorting ini dapat digunakan untuk mengurutkan suatu data penjualan berdasarkan produk, waktu, maupun wilayah sehingga dapat dianalisis untuk mengetahui tren dari penjualan, produk yang terlaris, dan juga wilayah yang paling potensial nih. Lalu ada laporan keuangan, di mana digunakan untuk mengurutkan data keuangan berdasarkan misalnya periode waktu, jenis transaksi, maupun kategori akun, sehingga ini memudahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan yang akurat dan juga informatif. Lalu manfaat sorting dalam berbagai bidang yang ketiga ada kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama daftar tugas. Ternyata sorting itu digunakan untuk daftar tugas yang dimana untuk mengurutkan daftar tugas berdasarkan prioritas, berdasarkan tanggal deadline, berdasarkan kategori, sehingga memudahkan pengelolaan waktu dan memastikan semua tugas selesai tepat waktu. Lalu yang kedua ada email nih, digunakan untuk mengurutkan email berdasarkan mengirim, tanggal, maupun subjek, sehingga itu memudahkan pencarian email yang diinginkan dan pengolahan kotak masuk email. Lalu ada pencarian internet nih. Ternyata dapat digunakan untuk mengurutkan hasil pencarian internet berdasarkan relevansi, tanggal, maupun popularitas, sehingga mudah menemukan informasi yang diinginkan. Nah, di sini ada percobaan pertama, di mana pertama itu meninggalkan fungsi dari bubble sort var yang akan melakukan pengurutan terhadap array yang diberikan. Nah, array yang diurutkan itu
Ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Nah, yang disimpan dalam variabel myArray. Nah, ini akan memanggil fungsi bubble sort myArray untuk memberikan array tersebut. Di dalam fungsi bubble sort ini pertama menginisiali variabel n dengan panjang array. Jadi n ini akan menilai 7 karena ada 7 elemen dalam array. Lalu selanjutnya iterasi for i in range n min 1 ini, di mana ia akan berjalan dari 0 hingga 5 di dalam loop. Luar tersebut ada loop dalam, yaitu for j in range 0, n min 1 min i, 1. Ini akan mengecek pasangan elemen yang berturut-turut, di mana pada iterasi pertama ini membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua, maka tukar posisi keduanya. Nah, proses ini akan berlanjut hingga elemen terbesar pada iterasi pertama akan berada di posisi paling kanan setelah iterasi selesai. Nah, setelah iterasi dalam selesai, maka akan dilanjutkan dengan iterasi keluarnya, di mana proses ini berlanjut hingga seluruh elemen tersebut ascending dari terkecil hingga terbesar. Setelah itu, maka akan melakukan pengurutan cetak array yang sudah terus menggunakan print bubble sort array is my array. Maka akhirnya akan ditampilkan hasil 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Lalu yang selection sort ini memiliki sebuah fungsi bernama selection sort R yang akan melakukan pengurutan untuk menggunakan algoritma selection sort, di mana array yang diurutkan itu ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, sama seperti yang bubble sort yang disimpan dalam variabel makeArray. Lalu manggil fungsi selection sort untuk mengurutkan array. Nah, di dalam fungsi selection sort ini pertama menginisialisasi variabel n dengan panjang makeArray. Jadi n itu akan bernilai 7 karena ada 7 elemen. Nah, mulai literasi menggunakan loop for i in range, loop ini akan berjalan 0 hingga 6 karena ada 7 elemen dalam array. Nah, di dalam loop tersebut menginisialisasi min indeks dengan i yang merupakan indeks dari elemen saat ini. Nah, selanjutnya itu memulai iterasi dalam menggunakan loop for j in range i plus 1, n. Loop ini akan membandingkan elemen saat ini dengan elemen yang belum diurutkan. Jadi pada setiap iterasi dalam, jika menemukan elemen yang lebih kecil daripada elemen min indeks, nanti kita perbarui nih min indeksnya dengan indeks elemen yang lebih kecil tersebut. Nah, setelah selesai iterasi dalam melakukan pertukaran elemen di antara RI dan Armin Index, namun ada kesalahan pada baris ini. Pertukaran ini seharusnya terjadi di luar loop dalam pencarian nilai terkecil sehingga selesai untuk iterasi luar tersebut. Nah, proses ini berlanjut hingga seluruh elemen telah diurutkan secara ascending. Jadi, setelah melakukan pengurutan, maka akan mencetak array yang sudah terurut menggunakan pernyataan print selection sort array is. Maka akan menghasilkan 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Lalu yang insertion sort juga. Ini memiliki fungsi bernama insertion R yang akan melakukan pengurutan array menggunakan algoritma insertion sort, di mana array yang akan diurutkan itu ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Di mana fungsi insert ini berulangan i in range 1, len r, k-nya sama dengan ri, j-nya sama dengan i min 1, kj-nya kurang dari sama dengan 0, dan k kurang dari rj, maka r J plus 1 sama dengan RJ. Maka J tidak sama dengan 1. Maka R J plus 1 sama dengan K. Maka akan menghasilkan insert short
array 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Lalu ada percobaan selanjutnya, di mana di sini ada my array, itu ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, 39, 55, 73, dan 60. Nah, bubble shortnya my array. Maka akan mencetak print bubble short array is my array. Lalu di sini ada my array 64, 34, sama ya seperti tadi. Maka selection sort my array, print selection sort array is my array. Nah, yang selanjutnya ada my array 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, 39, 55, 73, 60. Maka insertion sort my array. Maka akan mencetak print insertion sort array is my array. Nah, akan menghasilkan bubble shortnya itu ada 11, 12. Bubble short, selection short, dan insert short sama ya jawabannya. Ada 11, 12, 22, 25, 34, 39, 55, 60, 64, 73, 90. Dan ini mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu ada percobaan kedua nih, di mana memiliki fungsi bernama bubble sort var yang akan melakukan pengurutan array menggunakan algoritma bubble sort, di mana algoritma ini diurutkan adalah 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, 39, 55, 73, 60 yang disimpan dalam variabel myArray, memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array tersebut. Nah, di mana dalam fungsi bubble sort ini menghitung panjang array R dan menyimpannya dalam variabel N. Memulai iterasi menggunakan loop for i in range n min 1. Loop ini akan berjalan sebanyak n min 1. Loop ini akan berjalan sebanyak karena setiap iterasi akan memindahkan setidaknya satu elemen ke posisi yang tepat. Nah, di dalam loop pertama kita memiliki loop dalam nilainya yaitu for j in range 0, n min i min 1. Di mana digunakan untuk membandingkan setiap pasangan elemen berturut-turut. Di mana pada iterasi dalam loop dalam bandingkan elemen ke j dengan elemen ke J plus 1. Jika elemen ke J lebih kecil dari elemen J plus 1, maka tukar posisi keduanya. Ini dilakukan dengan pernyataan if RJ kurang dari RJ plus 1. Di mana tanda kurang dari ini menunjukkan pengurutan secara menurun descending order. Nah, jika elemen ke J lebih kecil dari elemen ke J plus 1, maka dia akan bertukaran posisi keduanya menggunakan pernyataan RJ. RJ plus 1 sama dengan RJ plus 1 RJ. Nah, proses ini akan menggeser setiap elemen terbesar ke arah kanan setiap iterasi. Nah, setelah selesai, maka akan menggunakan pernyataan print bubble short array in descending order. Nah, akan mencetak jawaban 90, 73, 64, 60, 55, 39, 34, 25, 22, 12, 11. Jadi ini itu intinya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu ada percobaan ketiga nih. Percobaan ketiga itu yang pertama memiliki fungsi bubble short R yang mengimplementasikan algoritma bubble short untuk mengurutkan array secara ascending dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu ada 4 fungsi tambahan yang digunakan dalam mengurutkan array sesuai dengan kriteria, yaitu pertama ada short AZ, mengurutkan data dari A ke Z secara default karena ia manggil fungsi bubble short art tanpa modifikasi apapun. Dan yang kedua ada mengurutkan data dari Z ke A, di mana def short ZA bubble short ini merupakan suatu proses pengurutan selesai dilakukan pembalikan array menggunakan metode reverse. Lalu yang ke C ada mengurutkan data berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang. Di mana itu berdasarkan panjang string gunakan case sama dengan len. Dan D ada mengurutkan data berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke terpendek, di mana menggunakan case sama dengan len dengan parameter reverse sama dengan true. Lalu setelah semua fungsi dimainkan menggunakan array, my array yang berisi berapa string akan mencetak array
sebagai awal sebelum pengurutan dilakukan. Nah, manggil fungsi pengurutan yang telah didefinisikan untuk pengurutan array my array sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Maka hasilnya akan ditampilkan dalam urutan apel, pisang. Kan aslinya ini array aslinya kan apel, pisang, anggur, jeruk, semangka, dan kiwi. Nah, dari A ke Z, maka jawabannya anggur, apel, jeruk, kiwi, pisang, dan semangka. Lalu array ZA, semangka, pisang, kiwi, jeruk, apel, anggur. Lalu array dari yang kecil dengan length itu kiwi, apel, jeruk, pisang, anggur, dan semangka. Lalu array dari yang besar dengan length itu semangka, pisang, anggur, jeruk, kiwi, dan apel. Untuk percobaan keempat nih, yang pertama itu memiliki sebuah fungsi bernama bubble sort R, di mana menerima suatu argumen yaitu R. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk urutkan array berdasarkan elemen kedua dari masing-masing array di dalamnya, di mana array ini memiliki dua elemen dan manggil fungsi bubble sort my array untuk mengurutkan array berdasarkan kedua dari masing-masing array di dalamnya. Nah, di dalam fungsi bubble sort ini menghitung panjang array dan menyimpannya dalam variabel n, di mana mulai iterasi menggunakan dua loop bersarang, yaitu loop luar dan loop dalam. Dalam loop luar berjalan sebanyak n-1, dan di loop luar memiliki loop dalam yang akan berjalan dari indeks 0 hingga n-1, min 1, min i-1. Dalam hal ini dilakukan karena setiap iterasi itu dari loop luar akan mengurangi jumlah iterasi yang dilakukan di dalamnya. Jadi sehingga elemen paling besar akan berada di akhir range setelah setiap literasi. Nah, di dalam loop dalam ini membandingkan elemen kedua yaitu RI, RJ, satu dari pasangan elemen berturut-turut. Di mana jika elemen kedua ini saat ini lebih besar dari elemen kedua dari elemen berikutnya, maka RJ plus satu satu, maka dilakukan pertukaran posisi kedua elemen tersebut. Nah, setelah loop selesai dijalankan, maka elemen nilai terkecil pada elemen kedua dari masing-masing array akan berada di posisi paling awal nih. Nah, setelah selesai melakukan pengurutan, maka akan mencetak array yang diurutkan menggunakan pernyataan print. Dan hasilnya adalah 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, dan 3,9. Lalu ada terdapat fungsi bernama bubble sort, di mana n sama dengan panjang R. Nah, menghitung panjang array dan menyimpannya dalam variabel n yang memiliki dua loop, di mana loop luar dan loop dalam. Dan loop di luar ini berjalan sebanyak n-1, dan loop luar ini berjalan dari indeks 0 hingga n-1. Min i min 1, di mana hal ini karena setiap iterasi dari loop luar akan mengulangi jumlah iterasi yang dilakukan di dalamnya, sehingga elemen paling besar akan berada di akhir array setiap iterasi. Kayak gitu. Nah, akan mencetak print short array be set on level to index 1 is my array. Jadi hasilnya 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, 3,9. Lalu di sini ada def bubble short. Lalu sama ya seperti tadi penjelasannya. Jadi ini akan mengeprint short array be set on sum of element in level to array is. Ini bedanya ini printnya aja sih. Lalu akan mencetak 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Lalu ada def bubble, di mana bernama bubble short R yang menerima satu argumen yaitu array R. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk menurunkan array berdasarkan hasil perkalian elemen array di dalamnya, di mana berisi array 2D, yaitu manggil bubble sort untuk mengurutkan array berdasarkan perkalian elemen array di dalamnya. Nah, bubble sort ini menyimpan dalam variabel n dan mulai iterasi menggunakan dua loop, yaitu loop luar dan loop dalam. Loop luarnya ini sebanyak n-1, dan loop luarnya ini dari indeks 0, n min.
I-1. Nah, untuk ini menggunakan ekspresi RJ0 kali RJ1 lebih besar RJ+1, 0 kali RJ+1, 1. Yang akan mengakses elemen pertama dan kedua dari setiap array dalam R. Kemudian mengalikannya jika hasil perkalian dalam elemen itu lebih kecil dari hasil perkalian elemen dari elemen berikutnya, maka dilakukan pertukaran posisi kedua elemen tersebut nih. Lalu setelah loop selesai dijalankan, maka elemen dengan nilai hasil perkalian elemen yang paling kecil akan berada di posisi paling awal. Maka akan mencetak print short array based on product of element in level to array is. Maka hasilnya 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, 9,8. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan program untuk jawaban tugas mandiri sorting. Jadi untuk programnya sendiri akan dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sort, yang lalu yang kedua yaitu fungsi gabung. Baik, jadi saya akan menjelaskan fungsi yang pertama dulu. Jadi fungsi ini gunanya adalah untuk mencari eh, mencari atau membagi dua list yang ingin kita sorting. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua ya, bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Jadi caranya adalah dengan mencari titik titik tengah dari list yang ingin kita cari list yang ingin kita cari terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membuat variabel mid yang isinya yaitu eh, panjang dari list yang ingin kita sorting lalu dibagi dua. Lalu kita akan membuat variabel baru yaitu variabel kiri dan kanan. Untuk variabel kiri eh, indeks panjangnya akan menggunakan variabel mid yang tadi sebagai batas akhirnya. Lalu untuk batas awalnya yaitu kosong atau dimulai dari indeks yang pertama. Lalu untuk variabel yang kedua, variabel kanan menggunakan uh, variabel mid sebagai indeks awal dan menggunakan indeks terakhir sebagai batas batas akhirnya. Lalu uh, kita masuk ke rekursif. Jadi ini akan terus terulang sampai tersisa hanya satu indeks di list yang ingin kita sorting. Lalu kita akan return di eh, fungsi gabung. Selanjutnya untuk fungsi gabung, jadi fungsi gabung ini gunanya adalah untuk menggabungkan hasil dari potongan-potongan indeks yang kita cari tadi ke dalam satu list utuh. Jadi di sini kita akan menggunakan eh, jadi di sini kita akan membuat variabel atau list kosong dan membuat dua variabel baru yaitu left index dan right index yang isinya itu 0. Lalu kita akan masuk ke perulangan yang pertama. Jadi di sini kondisi untuk perulangan yang pertama yaitu selama left index itu lebih kecil dari panjang panjang parameter left ini, maka eh, dan right index ini juga lebih kecil dari daripada panjang dari parameter kanan ini, maka kita akan masuk ke proses yang selanjutnya yaitu eh, conditional if. Jadi di sini conditional if yang pertama yaitu apabila parameter left dengan indeks left index yang di sini masih 0 lebih kecil dari parameter right,
dengan indeks 0, yang di sini juga 0, maka value dari eh, left index tersebut akan masuk ke list kosong yang ini dengan cara di append. Lalu left index akan ditambah dengan satu untuk masuk ke indeks yang selanjutnya. Sebaliknya, apabila kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka yang akan masuk ke list ini, list gabungan, adalah value dari right. Lalu kita akan masuk ke eh, perulangan yang selanjutnya, yaitu selama left index itu lebih kecil dari len left, dari panjang parameter left ini, maka value dari left index ini, value dari parameter left ini akan masuk ke list kosong. Begitu juga dengan perulangan yang selanjutnya, yaitu while right index itu lebih kecil dari panjang panjang parameter right, lalu akan di return ke gabungan. Ini untuk contoh penggunaannya. Jadi di sini kita punya list yang berisikan angka random. Jadi angkanya itu 30, 21, 42, 93, 99, 12, 10. Ini list sebelum diurutkan. Lalu setelah diurutkan, maka outputnya adalah 10, 12, 21, 30, 42, 93, 99. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonso Paisogen dengan NIM akhir 3095. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari searching dan beberapa analisis, contoh analisisnya. Untuk pengertian searching sendiri adalah uh, proses pengertian dari searching sendiri adalah proses menentukan nilai tertentu dalam susunan data seperti list, array, atau dictionary. Proses ini melibatkan pemeriksaan elemen-elemen dalam susunan data secara skala untuk menemukan elemen yang dicari atau elemen targetnya. Teknik ini sangat penting dalam pemrograman untuk mengakses data dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, jenis dari searching. Ada dua, yaitu linear search sama binary search. Untuk linear search sendiri atau pencarian berurutan merupakan teknik search yang paling sederhana. Karena teknik ini meneliti setiap elemen dalam susunan data satu persatu dari awal hingga akhir. Cara kerjanya, pencarian dimulai dari elemen pertama dalam susunan data. Terus perbandingan nilai elemen dibandingkan dengan nilai yang dicari. Mencocokkan jika nilai elemen sama dengan nilai yang dicari, pencarian berhenti. Dan jika elemen tersebut beda, dilanjutkan. Interupsi, jika nilai elemen tidak sama dengan nilai yang dicari, lanjut ke elemen berikutnya. Pengulangan, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh struktur data telah ditelusuri. Selanjutnya, binary search adalah teknik yang hanya efisien jika data terurut. Teknik ini, metode ini membagi data menjadi dua dan kemudian mencari bagiannya sesuai dengan nilai target. Teknik ini lebih cepat daripada sequential search untuk data yang besar. Cara kerja binary search membagi data menjadi dua bagian sama besar, membandingkan nilai yang dicari dengan nilai elemen di tengah. Jika nilai sama, pencarian berhenti dan elemen kembali. Jika nilai yang dicari lebih kecil, lanjut pencarian ke bagian kiri. Jika nilai yang dicari lebih besar, lanjut pencarian bagian kanan. Ulangi langkah 2 sampai 5 sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh struktur data telah diperiksa.
fungsinya sendiri dari searching ini adalah salah satu fungsi fundamental dan algoritma yang bertujuan untuk menemukan elemen tertentu dalam susunan data seperti array, list, atau dictionary. Manfaat dari searching: menemukan data, memeriksa keberadaan data, menghapus data, mengurutkan data, membuat aplikasi yang kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencobaan satu dari searching ini. Yang dengan output menemukan value target di indeks keberapa. Kalau dijabarkan di sini seperti pada gambar, deskripsi pointer rendah dan tinggi, low and high sama dengan 0, line R min 1. While low kurang atau sama dengan high, ini temukan indeks tengah, mid sama dengan low plus high bagi 2. Ini untuk menemukan indeks tengah. Ini seperti pada pembahasan sebelumnya, jika mid ini adalah target atau sama dengan target, dikembalikan ke indeks return mid. Tapi jika tidak, akan melanjutkan ke elif selanjutnya. Ini mencari nilai tengah lebih kecil dari target. Elif R mid lebih kecil target, low sama dengan mid plus 1. Ini cari di setengah kanan array. Terus ini elif selanjutnya untuk mencari setengah ke kiri arahnya, untuk mencari nilai yang lebih besar. Terus kembali ke return 1. Dan ini definisi arraynya, targetnya, dan pemanggilan fungsi untuk mencari target value dalam array. Pengurusan dari hasilnya juga. Dan output yang ditemukan seperti tergambar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri 1 dari materi searching. Jadi di sini kita akan diminta untuk mencari posisi X dengan cara menentukan X ini lebih besar atau lebih kecil. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu n, yang isinya itu panjang dari list yang kita cari, lalu low yang berisikan indeks 0 nantinya, lalu high yang isinya itu indeks terakhir dari list yang ingin kita cari. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke perulangan. Jadi di sini selama low itu lebih kecil atau sama dengan high value-nya, dan X itu lebih besar atau sama dengan parameter atau sama dengan list yang ingin kita cari dengan parameter dengan indeks low, dan X itu lebih kecil atau sama dengan list yang ingin kita cari dengan indeks high, maka akan masuk ke conditional if. Jadi di sini kondisionalnya adalah apabila low sama dengan high, maka if apabila list dengan indeks low ini sama dengan X, maka akan langsung di return. Tapi apabila salah, maka akan return min 1. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru yang isinya yaitu low ditambah high dikurangi low, lalu dibagi
dibagi list dengan indeks high dikurangi list dengan indeks low, lalu dikali dengan X dikurangi dengan list dengan indeks low. Lalu selanjutnya kita akan mencari posisi X. Jadi di sini if apabila list yang ingin kita cari dengan indeks posisi yang sudah kita hitung tadi itu sama dengan X, maka akan langsung di return value-nya. Tapi apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya, yaitu if list dengan indeks posisi itu lebih kecil dari X, maka indeks low akan ditambahkan dengan value dari indeks low akan berubah jadi indeks yang kita cari tadi ditambahkan dengan 1. Jadi di sini berarti X-nya itu besar. Tapi apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke conditional else. Jadi di sini value dari indeks high akan berubah jadi posisi dikurangi min 1, yang berarti X yang kita cari itu lebih kecil dari posisi. Lalu ini akan terus berulang apabila X yang kita cari itu tidak ditemukan, maka akan return min 1. Jadi ini untuk contoh programnya. Jadi X yang ingin kita cari yaitu 9000. Jadi di sini apabila result atau variabel ini itu nilainya tidak sama dengan min 1, yang berarti X-nya tidak ditemukan, maka akan terprint. Jadi di sini contoh outputnya nilai 9000 ditemukan pada indeks ke 890. Selanjutnya akan tugas mandiri yang kedua, yaitu diminta untuk mencari pasangan dengan selisih tertentu. Jadi di sini kita akan menggunakan list kosong, lalu dengan dua variabel baru. Yang pertama yaitu X dengan nilai kosong dan N sebagai indeks sebagai panjang dari list yang akan kita cari nanti. Jadi di sini kita akan masuk ke perulangan. Jadi di sini for i in range n atau panjang dari list, lalu akan masuk ke perulangan lagi for j in range i plus 1, n. Jadi mulainya dari i plus 1 sampai dengan n. Jadi di sini di perulangan ini kita akan masuk ke conditional if abs dengan indeks list r dengan indeks i dikurangi indeks r list r dengan indeks j sama dengan k, maka x-nya akan plus 1. Lalu pasangan indeks pasangan ini list pasangan ini akan ditambahkan value-nya atau di append. Fungsi X sendiri ini untuk menghitung iterasi dari perulangan yang kita cari. Setelah selesai maka return X dan return pasangan. Jadi X akan di return untuk menghitung iterasinya dan pasangan untuk hasil output yang ingin kita cari nanti. Jadi di sini contoh penggunaannya. Jadi ada list yang berisikan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Lalu selisih yang ingin kita cari itu 3. Jadi di sini contoh outputnya yaitu jumlah pasangan dengan selisih 3 adalah 3.
pasangan bilangan yang memiliki selisih 3 adalah 2 dengan 5, 2 dengan 5 karena di sini 2-nya ada 2, jadi terprint 2 kali, dan 14 dengan 17. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sorting dan searching bukan hanya teknik sederhana, tetapi juga merupakan pilar penting dalam algoritma yang mendukung berbagai aplikasi dan sistem. Memahami dan menggunakan teknik ini secara efektif dapat membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.